Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, kita memasuki minggu ke-17 tahun B. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Tentu semua dalam keadaan sehat-sehat. Bahwa ada musibah, ada COVID, kita tetap percaya, kita tetap berharap, kita percaya Tuhan suatu saat akan menjauhkan segala musibah ini. Namun tetaplah ceria, tetaplah gembira, Tuhan bersama kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, mulai minggu ini kita membaca dan merenungkan tentang perbanyakan roti. Dalam Injil Santo Yohanes, peristiwa ini tentu saja melalui bacaan pertama mempersiapkan kita untuk pemahaman ini. Pengadaan makanan. Sementara bacaan kedua mengundang kita untuk hidup pantas sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristiani, yang bukan hanya soal makanan yang melimpah yang kita terima dari Tuhan, namun terlebih bagaimana sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang saya kasihi, meski Yesus sedang menyepi, mereka dibuntuti massa yang begitu banyak, seperti domba tanpa gembala. Mereka kelaparan, letih, dan Yesus memberikan perhatian yang besar kepada orang banyak ini. Yesus bertanya kepada Filipus, mereka ini sudah lama, berhari-hari mengikuti kita, mencari kita. Mereka letih, mereka lapar, kepanasan. Di mana? Di mana kita bisa membeli roti supaya mereka makan? Dengan santai dan tentunya sangat pesimis, Filipus menjawab, orang sebanyak ini, meskipun ada, tidak akan pernah cukup. Apalagi ini kita berada di padang gurun, di mana orang menjual roti. Sementara Andreas, dia memperhatikan ada seorang anak yang berbekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Namun, apa artinya untuk sekian banyak orang ini? Andreas juga sangat-sangat pesimis. Yesus sebenarnya tahu apa yang akan dilakukannya. Namun sesungguhnya di balik pertanyaannya itu dia mencoba melihat reaksi murid-muridnya. Lalu Yesus mulai minta kepada semua orang untuk duduk. Ia bersyukur kepada Allah, lalu membagi-bagikan roti dan ikan itu. Mereka membagi-bagikannya tanpa takut akan kekurangan. Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata semua makan sampai kenyang. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka mengumpulkan makanan yang sisa-sisa itu, supaya jangan ada yang hilang. Ternyata sisa yang berlimpah. Sisa yang berlimpah ini membuat kita mengerti
memahami mujizat yang Yesus lakukan. Dari 5 roti dan 2 ikan yang sisa setelah dikumpulkan, ternyata masih ada 12 keranjang. Orang banyak itu heran dengan mujizat ini. Mereka mulai berkata satu sama lain, sungguh dia ini seorang nabi. Nabi besar yang datang. Orang-orang Yahudi menanti-nantikan seorang nabi seperti itu. Tapi nabi seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dalam kitab Ulangan dikatakan Allah akan mengirimkan kepada mereka seorang nabi seperti Musa. Coba baca Ulangan 18 ayat 15, ayat 18. Bangsa Yahudi menantikan seorang nabi besar yang luhur, pembawa damai, penuh kegembiraan dan kebaikan. Saat itu orang banyak melihat dalam diri Yesus. Inikah yang Tuhan janjikan? Petrus menjawab dalam hal ini dalam Kisah Para Rasul. Dialah nabi yang diumumkan Allah. Kita harus mendengarkan dia dengan penuh perhatian. Dia inilah yang dijanjikan Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberikan reaksi yang mengejutkan. Di awal dia telah menunjukkan perhatian dan belas kasihan yang besar pada orang banyak. Kemudian dia mengundurkan diri. Ia lari menyepi sendirian ke atas bukit. Tentu pertanyaannya, mengapa? Mengapa Yesus lakukan itu? Sembunyinkah? Yesus tahu. Yesus tahu orang banyak mengagumi dia, menyembah dia, menyebut dia sebagai nabi besar. Dan di balik itu semua mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja. Yesus tidak mau. Yesus tidak mau hal itu terjadi dengan dirinya. Dia tidak datang untuk menjadi raja duniawi. Yesus punya keberanian untuk tidak menyenangkan keinginan orang banyak ini. Sikap Yesus yang berani ini adalah sebuah pengajaran yang amat berarti bagi kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Tuhan memenuhi keinginan kita dengan memberikan rahmat yang berlimpah. Namun Bapak Ibu, kadang-kadang ia menolak yang membuat kita kecewa. Tentu saja penolakan yang ia lakukan memberi inspirasi tentang kasih Tuhan. Di sini, kasih Tuhan. Itu juga rahmat, bukan? Itu yang Tuhan lakukan untuk membantu kita supaya kita tak lekat dengan keinginan kita, supaya kita tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita tentu dalam 2 cara. Dengan memberikan rahmat yang melimpah di satu sisi, dan di sisi yang lain meminta kita untuk menyangkal diri. Luar biasa Bapak Ibu, cara Tuhan mengasihi kita. Dalam bacaan kedua, Paulus mengajak kita supaya kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Kita harus siap menerima anugerah Tuhan dan penyangkalan yang Dia minta dari kita. Paulus minta supaya kita saling mendukung satu sama lain. Rendah hati satu dengan yang lainnya, lembut, sabar, dukung satu sama lain dengan kasih. Memang hal ini ternyata sulit,
Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Kita masing-masing punya keinginan yang berbeda, interest yang berbeda. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku, panggilan kita adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih menyatukan. Rahmat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Rahmat Tuhan mengundang kita untuk hidup bersaudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak kaum muda yang saya kasih, melalui perbanyakan roti ini, Yesus menunjukkan belas kasih dan kemurahannya kepada kita. Dalam Ekaristi, Ia telah memperbanyak roti melalui pengorbanan dirinya, melalui kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Selamat merenungkan. Tuhan bersama kita. Beberapa minggu ke depan ini, Yesus terus-menerus memberikan pengajarannya tentang perbanyakan roti ini. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti makna Ekaristi yang adalah puncak dan sumber hidup iman kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini kesempatan yang baik bagi kita untuk merenungkan dan juga berdoa. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk pemimpin bangsa, dan kita berdoa semoga musibah yang lama ini boleh cepat berlalu. Kita berdoa, persatukanlah kami dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, renungkan, namun terlebih dahulu baca firman, supaya kita semakin memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita. Salam dari Domus Orationis Batu Malang, Pater Agus Inyoman Murtike SPD. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih, terima kasih. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.